Selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai dua topik kita. Yang pertama yaitu topik tentang spesies ikan di danau, dan kemudian yang kedua adalah kondisi biodiversitas ikan di perairan danau. Jadi pada pertemuan kali ini ada dua topik yang akan kita diskusikan pertama. Yang pertama menjelaskan bagaimana itu definisi biodiversitas, kemudian apa saja yang mempengaruhi biodiversitas ikan, kemudian jenis-jenis spesies ikan, atau pengklasifikasikan spesies ikan di danau. Kemudian nanti dilanjutkan oleh bagaimana sih kondisi biodiversitas ikan kita, terutama ikan yang ada di perairan danau di Bali berdasarkan dari hasil kajian penelitian yang telah kita lakukan. Jadi yang pertama, apa sih dimaksud dengan biodiversitas? Jadi biodiversitas itulah keanekaragaman hayati. Jadi kata lain biodiversitas kalau di bahasa Indonesia kan lah keanekaragaman hayati. Jadi definisinya adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Jadi itu definisi daripada biodiversitas atau kata lainnya adalah keanekaragaman hayati. Jadi kenapa kita penting mempelajari tentang biodiversitas, atau bagaimana sih, apa sih fungsi kita mempelajari biodiversitas? Apapun itu, kalau kita di perikanan, kita mempelajari bagaimana kondisi biodiversitas perikanan kita atau organisme kita yang ada di perairan, khususnya di perairan danau. Jadi dengan mengetahui kondisi biodiversitas, kita akan bisa mengetahui indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Jadi dari kondisi biodiversitasnya kita bisa tahu, ada perubahan sistem ekologi nggak dari kondisi kelimpahan daripada spesies-spesies ikan yang ada di danau tersebut. Kenapa kalau ada perubahan, kenapa kira-kira bisa berubah? Jadi itu pengetahuannya. Terus dampaknya apa sih kalau ada perubahan spesies, misalnya perubahan tatanan spesies yang berimplikasi kepada perubahan sistem ekologinya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi dari biodiversitas kita bisa mengungkap banyak hal, sistem-sistem yang ada di danau tersebut, perubahan dari sistem-sistem yang ada di danau tersebut. Jadi keanekaragaman hayati itu juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem. Jadi ketika kita belajar tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati, ada kompleksitas ekosistem di dalamnya yang terjadi karena perpaduan spesies-spesies organisme di perairan tersebut. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem. Jadi ketika kita belajar keanekaragaman hayati, kita juga harus tahu ketika kita memasukkan spesies ikan A atau B, kira-kira berdampak nggak ke ekosistemnya, berdampak nggak ke struktur populasi biodiversitas atau keanekaragaman hayati di dalamnya. Jadi itu pentingnya bagaimana kita mengetahui dari awal kondisi biodiversitas ikannya, kemudian perubahannya pada waktu ke waktu. Faktor apa sih yang mengaruhi biodiversitas ikan di danau? Jadi beberapa hal yang bisa mempengaruhi biodiversitas ikan di danau. Pertama, topografi. Topografi itu artinya letak danau itu sendiri. Jadi letak danau itu misalnya di atas bukit, atau di atas gunung, pergunungan, atau di bawah. Nah, letak danau itu sendiri akan mempengaruhi keanekaragaman ikan yang ada di danau tersebut. Kemudian danau seperti apa? Danau cekungankah yang tanpa inlet dan outlet? Atau danau yang memiliki inlet
tapi tidak memiliki outlet, atau danau yang memiliki inlet dan outlet. Kenapa? Karena karakteristik danau itu akan mengaruhi bagaimana sumber daya ikan dan biodiversitas ikan yang ada di dalamnya. Contohnya, danau yang tidak memiliki inlet dan outlet cenderung danau yang artinya dia terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya apa dari proses isolasi itu? Akibat dari proses isolasi tersebutlah kondisi keanekaragaman hayati di danau tersebut tentu juga akan terbatas karena tidak ada proses migrasi ikan di dalam danau tersebut. Karena memang tidak ada saluran sungai inletnya atau saluran sungai outletnya, jadi ikan di dalam danau tersebut tidak bisa keluar dan ikan di luar danau tersebut tidak bisa masuk ke dalam danau. Kecuali ada yang memasukkan. Nah, itu yang dimaksud bagaimana topografi itu bisa mempengaruhi pada kondisi biodiversitas ikan di dalamnya. Jadi penting buat kita tahu ketika topografi seperti ini, sebaiknya bagaimana pengelolaan sumber daya ikan di dalamnya supaya si spesies ikan di danau tersebut tetap lestari. Kemudian yang kedua adalah aktivitas penangkapannya. Seberapa masif aktivitas penangkapan ikan di danau tersebut. Jadi kalau semakin tinggi aktivitas penangkapannya tentu nggak sebanding dengan jumlah pertambahan populasi ikan tersebut. Artinya penangkapannya lebih tinggi dibandingkan perkembangbiakan ikannya. Nah, ini akan mempengaruhi karena tidak setiap spesies ikan itu memiliki reproduksi yang cepat dan banyak. Jadi ada beberapa jenis spesies ikan yang dia bereproduksi lama, kemudian menghasilkan telur yang sedikit, akhirnya anakannya sedikit. Kalau itu ditangkap banyak dan sering, tentu akan lebih cepat menghilang dari permukaan perairan sana. Kemudian ada juga pencemaran limbah rumah tangga. Jadi yang mengaruhi biodiversitas lah pencemaran limbah rumah tangga. Jadi ketika sudah mulai ada aktivitas manusia di sekeliling danau, biasanya mulai adanya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini yang kadang akan memberikan kerentanan bagi spesies-spesies di dalamnya yang tidak mempunyai toleransi hidup yang cukup lebar. Jadi pilihannya dia akan pergi kalau danau tersebut punya saluran inlet dan outlet, jadi dia bisa akan menyingkir ke tempat lain untuk menghindari pencemaran, atau dia akan mati karena tidak bisa pergi kemana-mana ya, karena pencemaran dia nggak kuat, dia akhirnya mati, populasinya berkurang, struktur populasinya juga akan berubah di danau tersebut. Kemudian ada juga selain aktivitas penangkapan itu faktor alat tangkap yang dominan digunakan. Jadi faktor alat tangkap juga mempengaruhi. Misalnya contoh jaring, gillnet. Ya, semua mungkin menggunakan gillnet, tapi seberapa selektif gillnet yang digunakan. Misalnya adalah seberapa besar si mesh size, ukuran mesh size jaring yang digunakan, jaring gillnet yang digunakan, semakin rapat ukuran mesh size-nya berarti semakin kecil ikan yang akan didapatkan dibandingkan dengan mesh size yang lebih besar. Sehingga kalau mesh size yang lebih besar, ikan-ikan yang kecil masih punya kesempatan untuk tidak tertangkap dan bisa hidup berkembang biak. Itu. Kemudian yang kelima adalah introduksi spesies baru ke dalam perairan danau. Nah, ini yang fenomena ini yang saat ini terjadi di hampir seluruh perairan danau atau perairan air tawar di Indonesia. Jadi introduksi spesies baru yang tanpa melakukan kajian sebelumnya akhirnya berdampak kepada ekosistem kita. Kemudian perubahan iklim atau musim, dan terakhir adalah degradasi atau fragmentasi habitat. Jadi perubahan iklim itu misalnya adalah harusnya sekarang musim hujan menjadi musim panas, harusnya musim panas menjadi musim hujan. Nah, perubahan-perubahan ini juga akan berakibat kepada populasi ikan dan biodiversitas ikan di danau. Kemudian ada degradasi atau fragmentasi habitat. Ini salah satu contohnya selain tadi limbah rumah tangga, misalnya sedimentasi, sehingga mengakibatkan pendangkalan danau. Nah, ketika danau yang menjadi dangkal tentu
populasi ikannya sudah menjadi tidak nyaman lagi hidup di sana. Dan berakibat kepada struktur populasi ikan di dalamnya. Jadi faktor-faktor ini yang mempengaruhi kondisi biodiversitas ikan di suatu perairan danau. Jadi bisa dipengaruhi oleh karakteristik danaunya, bisa dipengaruhi oleh faktor dari aktivitas di sekeliling danau. Dan juga bisa dipengaruhi oleh masukan daripada spesies lain dari luar danau tersebut yang akhirnya nanti mendominasi. Nah, kemudian bagaimana spesies ikan di danau itu diklasifikasikan berdasarkan dari sumbernya. Jadi kalau berdasarkan dari sumbernya atau asal ikan tersebut, jadi bisa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama disebut dengan spesies endemik atau endemic species. Jadi endemic spesiesnya adalah spesies ikan yang berasal dari daerah tersebut dan tidak dijumpai di tempat lain. Jadi dia hanya ada di tempat tersebut. Contohnya adalah ikan pelangi misalnya. Ikan pelangi yang berasal dari Papua. Jadi ikan pelangi itu ya aslinya dari danau di Papua dan tidak bisa dijumpai di tempat lain. Kemudian contoh spesies lainnya adalah native species atau spesies natif. Jadi spesies natif itu adalah bedanya dengan spesies endemik adalah dia spesies yang berasal dari wilayah tersebut tapi dapat juga dijumpai di tempat lain. Jadi misalnya ikan asli Indonesia yang tidak hanya ada di Pulau Jawa saja tapi bisa ditemukan di pulau lain. Kalau tadi endemic species lah ikan asli Indonesia misalnya, tapi hanya dapat ditemui di satu pulau aja, contohnya di Pulau Papua yaitu rainbow fish tadi. Nah, kalau ikan Indonesia yang asli Indonesia tapi dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia, contohnya apa? Contohnya kayak gurami. Jadi gurami itu ikan asli Indonesia tapi dapat dijumpai di beberapa titik di kepulauan di Indonesia. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan spesies introduksi. Jadi spesies introduksi itu adalah spesies-spesies ikan yang sengaja dimasukkan ke dalam suatu perairan danau dengan tujuan tertentu. Jadi dia spesies ikan yang bukan berasal dari danau tersebut, tapi berasal dari tempat lain. Dan sengaja dimasukkan ke danau tersebut guna tujuan tertentu. Contohnya di Bali adalah ikan grass carp atau karper. Jadi karper itu bukan ikan asli Bali, tapi ikan yang berasal dari perairan tawar di luar Bali. Sengaja dibawa ke Bali dan ditebar di perairan danau. Contohnya di sini adalah kemarin di perairan Danau Batur yang bertujuan adalah untuk mengurangi jumlah populasi daripada tumbuhan air yang ada di Danau Batur. Karena grass carp ini karakteristiknya adalah ikan herbivora yang cenderung memakan tumbuhan, bukan hanya plankton tapi tumbuhan. Sedangkan di Danau Batur belum terdapat ikan yang karakteristiknya memakan spesifik ke tumbuhan air. Dan pada saat tersebut, populasi di tumbuhan air di Danau Batur itu meningkat tajam dan susah dikendalikan sehingga butuh solusi untuk mengendalikan jumlah populasi tanaman air sehingga ditebarlah ikan grass carp sebagai ikan introduksi di Danau Batur. Nah, spesies-spesies introduksi ini yang berpeluang akan mengacaukan atau merubah tatanan struktur populasi ikan di suatu tempat tersebut di mana dia masuki. Yang akhirnya nanti akan berkembang menjadi invasive spesies. Jadi invasive spesies itulah spesies yang masuk sengaja dimasukkan ke dalam tempat tersebut dan populasinya meningkat tajam, tidak bisa dikendalikan lagi. Salah satu contohnya di Indonesia adalah
ikan nila Oreochromis niloticus. Jadi spesies ini invasif spesies nila. Spesies nila ini dia masuk ke Indonesia, sangat mudah beradaptasi di Indonesia sehingga bisa berkembang biak dengan cepat dan banyak, dan akhirnya populasinya tidak bisa dikontrol lagi, sehingga muncul persepsi di masyarakat bahwa ikan nila inilah ikan asli Indonesia. Padahal ikan nila ini bukan ikan dari Indonesia, tapi ikan dari perairan Afrika yang dimasukkan ke Indonesia dulu, yang bertujuan untuk bisa dibudidayakan sehingga bisa meningkatkan pendapatan di bidang perikanan. Tetapi ternyata yang menjadi salah satu invasif spesies yang saat ini sangat susah dikendalikan di Indonesia. Contoh lainnya adalah invasif spesies adalah spesies zebra. Nah, spesies zebra yang ada di Danau Beratan, Buyan ini. Nah, bedanya dengan spesies nila tadi, spesies nila memang sengaja diintroduksi dulu ke Indonesia karena bertujuan untuk meningkatkan hasil budidaya. Sedangkan ikan zebra ini menjadi invasif spesies karena tidak ada yang tahu bagaimana ceritanya dia bisa masuk ke perairan tersebut, sehingga dia bisa digolongkan sebagai alien spesies. Jadi ikan ini, si zebra ini, entah gimana ceritanya, tiba-tiba muncul saja dia di perairan tersebut. Tiba-tiba populasinya menjadi meningkat, sehingga susah dikendalikan lagi menjadi invasive spesies. Jadi itu yang disebut dengan alien spesies. Jadi definisinya sama kayak alien lah. Makhluk yang tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba dia muncul saja di tempat tersebut. Nah, alien spesies ini yang kadang-kadang bisa berkembang menjadi invasi spesies sehingga susah dikendalikan dan blooming akhirnya menekan populasi ikan native spesies atau ikan endemik spesies yang ada di perairan danau tersebut. Oke, jadi itu tadi adalah bagaimana sedikit mengenai pengertian biodiversitas dan pembagian spesies ikan. Jadi kita masuk sekarang bagaimana sih kondisi biodiversitas ikan di perairan danau kita. Kita bicara khusus spesifik di perairan danau di Bali. Jadi kebetulan kita sedang melakukan penelitian riset tentang kondisi biodiversitas ikan ini. Kemudian bagaimana sih populasi ikan ini bisa berubah, apa yang mengakibatkan dia berubah. Kita coba mencari faktor korelasi di antara populasi-populasi ikan yang ada di danau di Bali. Jadi yang pertama kita akan sharing sedikit mengenai kondisi biodiversitas ikan di Danau Beratan. Jadi Danau Beratan itu salah satu danau yang terletak di utara Pulau Bali, terletak di Kabupaten Tabanan yang berbatasan langsung dengan Buleleng. Salah satu danau yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan tidak ada aktivitas budidaya di dalamnya, jadi hanya ada aktivitas rekreasi di dalamnya dan aktivitas penangkapan ikan oleh masyarakat di sekitar danaunya. Nah, di danau ini kita melakukan riset selama hampir 1 tahun untuk mengetahui bagaimana sih struktur populasi ikan yang ada di danau ini. Jadi kita mengambil 4 titik sampling dengan karakteristik lokasi yang berbeda-beda. Jadi kita pilih waktu itu pemilihan lokasinya berdasarkan pada coverage atau tutupan tumbuhan air yang berada di Danau Beratan tersebut. Karena kita yakin ketika tutupan tumbuhan airnya berbeda, populasi ikan dan spesies ikan yang akan di danau yang ada di daerah tersebut juga akan berbeda. Jadi kita bisa lihat di peta ada 4 titik lokasi yang diambil berdasarkan daripada coverage dari aquatic plants atau tumbuhan air, coverage dari tumbuhan air di perairan tersebut. Jadi titik 1 itulah di mana titik yang banyak sekali ada tumbuhan airnya. Jadi hampir sebagian besar perairan tersebut terdapat tumbuhan air, ditutupi oleh tumbuhan air.
dan berbagai macam jenis tumbuhan air di dalamnya. Kemudian titik 2 adalah yang medium. Jadi artinya tengah-tengah lah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ada tutupan tumbuhan airnya. Kemudian yang ketiga adalah very small coverage, jadi dikit sekali ada tutupan tumbuhan airnya, ada tapi sedikit tutupan tumbuhan airnya. Dan keempat adalah di mana daerah yang tidak ada tutupan tumbuhan air. Jadi kita ingin lihat ketika variasi tutupan tumbuhan airnya apakah mengaruhi variasi populasi ikan dan variasi spesies di dalamnya. Oke, dari hasil riset tersebut kami mendapatkan beberapa spesies ikan di perairan Danau Beratan tersebut. Jadi ada ikan wadar, kemudian ada nyalian pudah, ini nama lokalnya ya. Kemudian nyalian cendol, ada ikan zebra, ikan nila, dan nyalian timah. Dan ini lebih juga kita temukan ada clarias, ada lele, kemudian ada 2 jenis nyalian Sipopurus, kemudian ada juga ikan mas, ada ikan Ostosialus fixatus, kemudian ada ikan nila. Jadi ada sekitar 6 spesies ikan yang kita temukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari literatur sebelumnya cukup banyak spesies ikan yang ada di Beratan ini, tapi dari hasil sampling yang telah dilakukan mungkin ada sedikit perubahan, bukan sedikit, mungkin ada perubahan daripada struktur populasi dalamnya, sehingga kita hanya menemukan spesies-spesies ikan ini saja yang ada di Danau Beratan. Nah, kita lihat dari setiap stasiun struktur populasinya berbeda-beda. Jadi stasiun 1 itu cenderung lebih banyak spesies ikan di dalamnya dibandingkan dengan stasiun 4 yang, jadi kalau kita lihat simpulkan dari stasiun 1 dan 2 dan 3 yang ketika ada tumbuhan airnya cenderung dia lebih banyak spesiesnya dibandingkan daerah yang tidak ada tutupan tumbuhan airnya pada stasiun 4 tadi. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat struktur populasi dari keempat stasiun ini yang di Danau Beratan, hampir sebagian besar spesies ikan yang mendominasi adalah ikan dari luar Danau Beratan, atau bisa digolongkan sebagai introduction spesies dan alien spesies. Nah, di sini kita lihat di sini adalah populasinya adalah yang meningkat lah, yang paling tinggi adalah Amatitlania nigrofasciata, itulah ikan zebra yang tadi saya jelaskan di awal bahwa ikan zebra itu digolongkan sebagai alien spesies, yaitu spesies yang nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba muncul aja di danau tersebut, dan sekarang statusnya bukan alien spesies lagi tapi sudah invasive spesies. Itu spesies yang tidak bisa dikendalikan lagi karena pertumbuhannya cepat, daya adaptasinya baik, dan spesies ini tidak memiliki nilai ekonomis, jadi orang malas nangkapnya. Nah, tadi, tapi yang menarik dari Danau Beratan ini selain bahwa spesies ikan yang mendominasi adalah ikan introduksi dan ikan alien spesies, di Danau Beratan ini kita punya native spesies dan juga endemic spesies yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dulu kalau kita baca di literatur sebelumnya disebutkan bahwa di Danau Beratan itu terdapat satu endemic spesies yang disebut sebagai Rasbora lasteriasta, yaitu ikan Rasbora baliensis, yaitu ikan rasbora yang berasal dari Danau Beratan. Kenapa disebut endemic spesies? Karena Rasbora baliensis ini hanya bisa ditemui di Danau Beratan, saya tidak bisa temui perairan lain. Tapi akan sayangnya ikan Rasbora baliensis ini sudah punah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, selain Rasbora baliensis yang masih eksis saat ini dan bisa kita jumpai lah, salah satu native species di Danau Beratan lah Yellow Rasbora atau Rasbora lasteriasta. Jadi
Kalau orang bilang ini ikan nyalian buluh. Jadi karakteristiknya dia ikannya kecil, paling gede bisa sampai seujung jari telunjuk, dan dia punya warna agak kecoklatan perak, kemudian di lidah lateralisnya dia berwarna biru. Nah, pada agak gelap, warnanya dari cerah menuju gelap pada pedangkelnya. Nah, ini kita coba identifikasi. Sebenarnya Rasbora ini, yellow Rasbora ini, Rasbora apa? Rasbora striata atau Rasbora baliensis. Dan secara morfologi masih susah dibedakan karena pengelompokannya menjadi satu, clade yang sama. Dan dicoba ke dalam analisa genetika menggunakan DNA barcoding juga belum kelihatan jelas antara Rasbora baliensis dan Rasbora rastrasa. Dugaan lainnya diasumsikan bahwa sebenarnya kedua spesies ini adalah spesies yang sama, tetapi terjadi perbedaan penamaan karena dulu metode identifikasinya yang belum menggunakan metode identifikasi genetik, sehingga ada salah penamaan di sini. Nah, ini distribusinya. Jadi kalau kita lihat kenapa kita lanjutkan penelitian ini mengetahui distribusinya, karena salah satu spesies native ini tahu bagaimana sih distribusi dia di danau ini, dan kita harus bandingkan dengan distribusi invasi spesies si ikan zebra tadi. Jadi kalau kita lihat ternyata hampir mirip. Pada stasiun 1 kita lihat di slide sebelumnya, si ikan zebra juga populasinya tinggi. Nah, si yellow rasbora ini juga paling tinggi di stasiun 1, yaitu di stasiun yang terdapat banyak tumbuhan air. Sedangkan paling rendah di stasiun 4 yang stasiun tidak ada tumbuhan air. Kenapa demikian? Nah, ini kalau distribusinya rasbora ini jadi didominasi oleh size yang cukup lah, 7 cm sampai 7,62. Jadi sudah ikan menginjak dewasa. Jadi artinya ikannya tidak terlalu banyak ditangkap karena dia masih dalam ikan yang didapatkan dari hasil sampling masih ikan-ikan yang remaja menuju dewasa. Kalau di bawah 7 cm yang banyak tertangkap itu menjadi bahaya karena bisa cepat punah ikan ini. Tetapi kalau kita bandingkan size ikan ini dibandingkan dengan ikan rasbora yang lain ada di luar Bali, ya ukurannya masih lebih kecil dibandingkan rasbora lainnya yang ada di perairan luar Bali. Kemudian kita coba menghitung hubungan panjang bobot sehingga tahu pola pertumbuhannya seperti apa. Dari pola pertumbuhannya didapatkan bahwa si rasbora ini alometrik negatif, artinya pertumbuhan panjangnya lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobotnya, atau bisa dikatakan ikan ini kurus, cenderung ikan-ikan yang rasbora ada di Danau Bratan nih cenderung kurus-kurus. Kenapa sih dia kurus? Tadi pertama kita lihat bahwa ikan ini hidup di stasiun 1 lebih banyak, dan di stasiun 1 juga si zebra paling banyak. Kenapa? Dan itu ada hubungannya. Ketika populasi zebra meningkat pada stasiun yang sama dengan populasi si Rasbora lastriasa, dari pola pertumbuhannya terlihat bahwa si lastriasta atau yellow rasbora ini dia cenderung kurus. Nah, ternyata ketika kita coba bedah, kita ingin telusuri, tadi ternyata pada stasiun yang sama di stasiun 1 di mana tumbuhan air tinggi, kita ambil sampel ikan si yellow rasbora dan si ikan zebra, ditemukan bahwa stomach contents-nya si yellow rasbora ini terdiri atas tumbuhan air. Nah, hal ini mirip dengan stomach content atau jenis makanan yang ditemukan pada perut si zebra. Artinya apa?
Artinya terjadi perebutan kompetisi makanan oleh spesies ikan zebra dan ikan yellow rasbora. Nah, dalam hal ini si zebra ini jauh lebih cepat makan dan jauh lebih lincah mencari makanan dibandingkan ikan yellow rasbora. Akibatnya apa? Si yellow rasbora ini kalah makan. Sebagai native spesies dia kalah di rumahnya sendiri sehingga pertumbuhan dia menjadi lebih lambat dibandingkan pertumbuhan si zebra. Nah, itu pentingnya kita mengetahui kondisi biodiversitas ikan dan karakteristik ikan. Karena jangan sampai kita menebar ikan yang salah. Mungkin ikan yang kita tebar itu tidak menjadi predator bagi ikan native species, tapi juga dia bisa menjadi ancaman ketika jenis makanannya yang ikan yang ditebar ini sama dengan ikan native species di danau tersebut. Nah, kalau jenis makanan yang sama, tentu akan ada kompetisi untuk mendapatkan makanan yang sama tersebut. Nah, kalau si introduksi spesies atau alien spesies ini lebih kuat dan lebih agresif dalam makan, ya sudah, si native spesies nggak akan kebagian makanan. Akibatnya apa? Populasi si native spesies menjadi berkurang dan hilang. Oke, tadi tentang danau Beratan. Sekarang kita coba lihat tentang Danau Buyan. Oke, Danau Buyan kita juga sampling di 4 lokasi berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini dilakukan oleh kakak tingkat kalian, si Santi, angkatan 14. Nah, kita juga menemukan spesies ikan yang hampir mirip sih dengan ada Danau Beratan. Ya, tidak heran karena kedua danau ini lokasinya berdekatan, kemungkinan adanya pertukaran spesies itu mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita juga dari hasil sampling ikan itu kita coba identifikasi secara morfologis untuk mengetahui ikan-ikan yang ada di Danau Buyan. Hasilnya, ini tadi hasil morfologisnya. Nah, ini adalah populasinya, struktur populasi ikan yang ada di Danau Buyan. Jadi kalau beda dengan di Danau Beratan kalau struktur populasinya dominasi oleh si ikan zebra. Nah, kalau di Danau Buyan, struktur populasinya lebih banyak didominasi oleh Scyphoporus helleri. Scyphoporus helleri itu nama lokalnya lah nyalian serembeng. Nah, ikan ini juga bukan native species atau endemic species di Danau Buyan. Ikan ini adalah ikan introduksi dari perairan lain. Ikan ini aslinya dari perairan Brasil. Dan ikan inilah ikan ornamental atau ikan hias air tawar yang mungkin dulu sengaja ditebarkan ke perairan Danau Buyan. Tetapi jumlahnya dia meningkat tinggi di Danau Buyan karena ikan ini tidak memiliki nilai ekonomis ketika untuk dimakan. Ketika ditangkap akan dijual lagi sebagai ikan hias juga tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan ekonomis ketika jumlah barang terlalu banyak, permintaan tidak ada, tentu barang tersebut tidak menjadi harganya. Nah, itu. Jadi ikan ini belum berpeluang sebagai invasi spesies asal ikan ini segera bisa dikontrol populasinya. Dari hasilnya juga terlihat bahwa hampir sebagian besar di populasi ikan di Danau Buyan didominasi oleh ikan introduksi dan alien spesies tadi. Jadi ada ikan nila, ikan zebra, Scyphoporus, ikan mas, itulah ikan-ikan introduksi, bukan ikan asli Indonesia. Nah, indeks keragaman kita juga bisa lihat di beberapa stasiun malah indeks dominasi menjadi sangat tinggi, artinya ada dominasi spesies-spesies tertentu di tempat tersebut. Dan ketika indeks dominasi tinggi, apalagi mendekati 1, artinya
kondisi ekosistem di perairan tersebut tidak baik untuk ikannya, karena hanya ada salah satu ikan saja yang mampu hidup di perairan tersebut. Tidak banyak spesies yang bisa hidup di perairan tersebut. Hal ini bisa diakibatkan oleh, pertama, terjadinya perubahan ekosistem yang tidak mendukung semua spesies bisa hidup dengan baik. Kedua adalah persaingan memperebutkan ruang, persaingan dalam perubahan makanan, dan persaingan dalam berkembang biak. Nah, persaingan ini mengakibatkan salah satu spesies menjadi kalah bersaing dan dia menghilang, dan spesies lainnya menjadi mendominasi. Ini kita coba lihat pola pertumbuhannya hampir sama dengan ikan di penelitian sebelumnya di Danau Beratan. Jadi kita ingin tahu sih kayak gimana sih pola pertumbuhannya dari semua ikan yang kita cari pola pertumbuhannya. Hanya satu ikan yang memiliki pola pertumbuhan alometrik positif, yang artinya pertumbuhan bobotnya lebih cepat dibandingkan pertumbuhan panjangnya, atau kata lainnya ikan tersebut dibilang gendut, yaitu ikan zebra. Sedangkan ikan lainnya, spesies ikan lainnya yang ada di Danau Buyan, semua cenderung ada pertumbuhannya di pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan bobotnya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan panjangnya, atau kata lain ikan tersebut digolongkan sebagai kurus. Nah, ini lagi-lagi mendeklar bahwa si zebra ini sebagai salah satu potensi invasi spesies yang mungkin kalau populasi tidak akan dikendalikan di Danau Buyan, suatu saat dia akan menjadi bloom lagi seperti yang terjadi di Danau Beratan. Dan kemudian kita lihat juga indeks kepenuhan lambungnya. Jadi yang tertinggi lagi-lagi si ikan zebra. Jadi kenapa dia menjadi gendut? Karena lambungnya paling terisi penuh dibandingkan ikan-ikan lainnya. Kemudian kalau kita lihat persentase, jadi proporsi jenis makanannya, hampir dari semua ikan karena mempunyai jenis makanan yang sama. Zooplankton, tumbuhan, dan fitoplankton. Belum ditemukan jenis predatornya terhadap ikan yang ada di Danau Buyan. Jadi di sini terlihat bahwa terjadi perebutan jenis makanan yang sama di antara spesies ikan yang ada di Danau Buyan. Dan juga kenapa sih nyalian serembeng tadi, walaupun dia tidak makanan nggak banyak, tapi kenapa sih dia bisa populasinya banyak, walaupun dia kalau kita lihat dari isi perutnya dan pola pertumbuhannya dia nggak tertinggi, pola pertumbuhannya dia tergolong kurus, kemudian kalau dari isi perutnya juga tidak terisi penuh, masih kalah dibandingkan dengan si zebra. Nah, yang menarik adalah ternyata di Danau Buyan si ikan Siphophorus atau nyalian serembeng ini dia dapat beradaptasi baik untuk bisa berkembang biak. Kalau kita lihat dari indeks IKG-nya, indeks kematangan gonad, terlihat bahwa hampir setiap bulan indeks kematangan gonad si nyalian serembeng atau Siphophorus ini tinggi terus. Artinya setiap bulan dia bisa memijah. Nah, ikan lokal kita gimana? Si nyalian buluh atau Rasbola rastriasta native spesies kita. Native spesies kita tidak bisa ditemukan setiap bulan yang memiliki nilai IKG. Jadi dia artinya si nyalian buluh atau Rasbola rastriasta ini dia hanya memijah pada bulan-bulan tertentu. Tidak setiap waktu dia bisa memijah dan menghasilkan keturunan. Sedangkan ikan introduksi lain seperti si nyalian serembeng atau Siphophorus celer ini dia hampir setiap waktu bisa melakukan proses pemijahan. Dan ini menyebabkan dia populasi menjadi meningkat tajam di Danau Buyan. Oke, kemudian yang terakhir adalah Danau Batur. Jadi ini kita ingin tahu bagaimana sih kondisi perikanan atau biodiversitas ikan di Danau Batur. Nah, dari hasil sampling, jadi di Danau Batur itu dominasi oleh ikan mujair, ikan karper, ikan lele, ikan nila, ikan loha, dan ikan nyalian. Jadi hampir 90% adalah
introduksi spesies. Dan yang menarik di sini adalah yang tidak ditemui di danau-danau lain, ada introduksi spesies yaitu ikan lohan yang tidak jelas asal-usulnya bagaimana dia bisa sampai berkembang biak di Danau Batur. Nah, dari persentasenya kita bisa lihat juga dari struktur populasinya, jumlah spesies ikan introduksi itu hampir 6 spesies, sedangkan native spesies atau ikan asli itu hanya 3 spesies. Jadi dari total 9 itu, 6 itu sekitar 70% didominasi oleh spesies introduksi dan hanya sekitar 30% yaitu spesies asli. Dari total populasi juga terlihat bahwa populasi ikan didominasi oleh spesies introduksi. Ikan native spesies kita kalah jumlahnya dengan ikan introduksi. Nah, ini kemudian kita coba identifikasi ikan tadi. Sampel ikan yang kita dapatkan di Danau Batur berdasarkan dengan genetik didapatkan hasilnya. Inilah nilainya, panjang bobotnya rata-rata ikan yang didapatkan di Danau Batur. Jadi ikan introduksinya kita coba ambil, ikan nila, ikan mujair, ikan nila kuning, sedangkan ikan spesies native-nya kita agak susah mendapatkannya. Dan hasilnya semua ikan-ikan di sana rata-rata dari hasil pola pertumbuhannya ikan nila yang paling baik karena dia sifatnya allometric positif. Jadi cenderung dia gemuk-gemuk ikan nilanya karena dia bisa dapat beradaptasi dengan sempurna, makanannya cocok di sana sehingga dia bisa populasinya banyak. Nah, nila ini menjadi salah satu introduksi spesies yang di Danau Batur karena memang sengaja dimasukkan ke Danau Batur melalui proses budidaya yang ada di KJA. Nah, kenapa dia bisa menjadi jumlahnya meningkat juga di alam liar? Karena ketika proses budidaya di KJA, banyak ikan yang dalam KJA tersebut bisa keluar dari lokasi KJA dan akhirnya berkembang biak di alam liar. Nah, ketika keluar dari KJA ini, si nila ini sangat adaptif sekali terhadap perairan Danau Batur. Dia sangat mudah beradaptasi untuk mencari makanan, untuk berkembang biak, sehingga populasinya dia meningkat secara tajam dan ikannya juga gemuk-gemuk. Itu yang menyebabkan kenapa populasi ikan nila di Danau Batur sangat tinggi sekali. Nah, kesimpulannya dari hasil kajian tadi, bahwa hampir di semua danau di Bali, spesies ikan yang mendominasi adalah ikan introduksi. Itu ikan yang dimasukkan dan ikan alien spesies. Nah, kemudianlah ikan-ikan introduksi dan alien spesies ini, jika tidak di manajemen pengelolaannya, populasinya, dia akan berpulang menjadi invasif spesies. Spesies yang jumlahnya akan berbludak tinggi dan tidak bisa dikontrol lagi dan akhirnya mempengaruhi struktur populasi ikan lokal kita yang ada di perairan danau kita. Kalau ini terjadi, nah native spesies yang kita miliki di danau-danau tadi berpeluang menjadi punah. Hal ini diakibatkan yang pertama karena si native spesies ini juga memiliki jenis makanan yang sama dengan ikan introduksi tadi. Karena jenis makanan yang sama, si native spesies ini kalah bersaing dalam memperebutkan makanan dan si native spesies ini juga kalah bersaing dalam proses reproduksi. Artinya reproduksinya lebih lambat dan lebih sedikit dibandingkan ikan introduksi tadi. Dan ini berpeluang si native spesies seperti Yellow Rasbora tadi menjadi punah. Nah, ini juga terjadi ternyata hampir bukan hanya di Bali, hampir di seluruh perairan tawar Indonesia. Lampu merah biodiversitas ikan di perairan tawar Indonesia. Ini salah satu artikel di Masyarakat Ichthyologi Indonesia yang memfokuskan pada bagaimana sih spesies-spesies air tawar kita sehingga sekarang menjadi salah definisi beberapa spesies yang merupakan spesies introduksi karena sudah terlalu lumrah ditemui dan populasi yang menjanda, banyak
dianggap oleh masyarakat itulah spesies native kita. Dan ini bisa menyebabkan spesies asli Indonesia kita menjadi punah dan hilang. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini? Pertama lah, ketika kita ingin melakukan restocking ikan atau penebaran ikan di suatu tempat, tolong jangan menebar ikan yang bukan asli daerah tersebut. Sebagai contoh adalah, jangan menebar ikan nila sembarangan di sebagian tempat. Dan yang akibatkan ikan nila hampir bisa ditemui di semua tempat di Indonesia. Ini tidak bagus bagi perairan kita. Kalau kita mau tebar, apa yang kita bisa tebar? Kita bisa tebar ikan-ikan asli Indonesia. Contohnya, ikan gurami, ikan patin, ikan botia. Itulah ikan-ikan asli Indonesia. Kemudian wader, kita tingkatkan populasinya lagi di alam liar kita sehingga bisa bersaing juga dengan ikan-ikan native, ikan-ikan introduksi dan alien spesies tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi.